Ya, mulai. Yuk. Kok Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 metode numerik dari tugas UTS ingin mempresentasikan ingin mempresentasikan final project. Nah, next. Oke, perkenalan dulu dari sini. Kenalkan, nama saya Muhammad Audin Iqbar. Saya Muhammad Rizky Fadila. Dan saya Muhammad Ilyas Kediri. Oke, untuk latar belakangnya penyelesaian persamaan nonlinear merupakan kebutuhan penting dalam berbagai bidang sains dan teknik. Namun tidak semua fungsi memiliki solusi analitik sehingga diperlukan pendekatan numerik untuk memperoleh akar secara aproksimatif. Pada kasus akar berulang, metode akar ganda digunakan sebagai modifikasi Newton untuk mempertahankan kecepatan dan stabilitas konvergensi melalui penambahan turunan kedua ketiga. Metode ini sangat penting dalam perhitungan komputasional, analisis sistem, dan pemodelan matematika yang memerlukan penyelesaian persamaan nonlinear secara akar. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana metode numerik dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika yang tidak bisa diselesaikan dengan cara analitik biasa. Yang kedua yaitu bagaimana proses pendekatan dalam metode numerik mampu memberikan hasil yang cepat dan cukup akurat. Yang ketiga yaitu sejauh mana peran komputer membantu penerapan metode numerik dalam penyelesaian perhitungan yang kompleks. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan yang pertama yaitu menjelaskan bagaimana metode numerik digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika yang tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik. Yang kedua yaitu memahami proses pendekatan dalam metode numerik sehingga dapat menghasilkan solusi yang cepat dan cukup akurat. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi peran dan manfaat penggunaan komputer dalam membantu melakukan perhitungan numerik yang kompleks. Selanjutnya metode pemecahan. Yang pertama, mengidentifikasi jenis persamaan atau masalah matematika. Tahap pertama adalah menentukan apakah masalah tersebut dapat diselesaikan secara analitik atau membutuhkan pendekatan numerik. Jika rumus langsung tidak tersedia atau perhitungannya terlalu rumit, maka metode numerik menjadi pilihan. Yang kedua, memilih metode numerik yang sesuai. Berdasarkan karakteristik masalah, dipilih metode numerik yang tepat, seperti metode Newton-Raphson untuk mencari akar persamaan, metode secant untuk pendekatan awal yang lebih sederhana, dan yang terakhir metode akar ganda yang modifikasi dari Newton-Raphson yang digunakan ketika suatu persamaan memiliki akar dengan multiplicity lebih dari satu. Pada kondisi ini, metode Newton biasa menjadi lambat atau gagal konvergen. Metode akar ganda memperbaiki hal tersebut dengan memasukkan informasi turunan pertama dan kedua pada rumus iterasinya, sehingga proses pencarian akar tetap stabil dan konvergen lebih cepat untuk akar yang berulang. Yang ketiga, melakukan perhitungan secara bertahap atau iteratif. Setiap metode numerik bekerja dengan pendekatan berulang. Perhitungan dilakukan dari nilai awal lalu diperbaiki terus sampai hasilnya mendekati nilai yang dianggap cukup akurat. Yang terakhir, mengevaluasi hasil dan tingkat keberhasilan metode. Setelah beberapa iterasi, hasil dicek apakah sudah memenuhi tingkat toleransi atau error yang diinginkan. Jika belum, iterasi dilanjutkan sampai hasil benar-benar mendekati solusi yang diharapkan. Untuk selanjutnya yaitu teori dasar metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson adalah cara untuk mencari akar suatu persamaan dengan memakai bantuan garis singgung. Intinya, kita mulai dari sebuah tebakan awal, lalu kita lihat nilai fungsi dan turunan di titik tertentu dari garis singgung yang terbentuk. Kita ambil titik potongnya dengan jumbo X sebagai perkiraan akar yang baru. Proses ini diulang sampai nilai akar sudah stabil. Rumus yang digunakan yaitu XI plus 1 sama dengan XI kurangi Fx1 per F aksen x1. Metode ini cepat dan biasanya hanya dibutuhkan beberapa iterasi, tetapi harus dipakai dengan hati-hati jika turunan mendekati 0 atau tebakan awal terlalu jauh dari akar. Itulah contoh-contoh dari metode Newton-Raphson. Yang pertama yaitu kita cari dari fungsi dulu, yaitu fungsinya Fx sama dengan E
pangkat 2x dikurangi x dikurangi 1. Turunnya yaitu f aksen x sama dengan 2i pangkat 2x min 1. Tebakan awal yaitu x0 sama dengan 0. Untuk iterasi selanjutnya yaitu untuk iterasinya 1 sama dengan 0. Untuk x1 nya sama dengan 0. Selanjutnya yaitu xi plus 1 nya 0 juga, error persennya juga 0. Kenapa 0? Karena kita dimulai dari tebakan awal yaitu x0. Oke, selanjutnya yaitu soal yang tadi saya jabarkan untuk metode Nyerapsen, kita ubah ke grafik. Ini adalah contohnya. Oke, selanjutnya Oke, untuk teori dasar metode secant digunakan untuk mencari akar persamaan linear. Itu fx sama dengan 0, fx sama dengan 0, fx sama dengan 0. Tidak membutuhkan turunan, memakai dua titik sebelumnya untuk menghitung pendekatan akar. Dengan rumus tersebut, terus lebih cepat dan metode dissection, tetapi bisa gagal jika tebakan awal tepat. Di sini saya mengambil fungsi fx sama dengan sin x min x. Tebakan awalnya itu ada dua. Yang pertama x0 min 0, x0 sama dengan 0,5 dan x1 sama dengan 1,0. Di sini ada hasil output dari Google Colab, yaitu iterasi ada 5 iterasi. Terus di nextnya ini ada hasil grafik dari Google Colab codingnya. Oke, untuk teori dasar dari metode akar ganda, metode akar ganda adalah modifikasi dari Newton-Raphson yang digunakan ketika suatu fungsi memiliki akar berulang. Pada akar ganda, nilai fx dan f aksen x sama-sama mendekati 0, sehingga Newton biasa menjadi lambat. Untuk mempercepat konvergensi digunakan rumus khusus, yaitu xi plus 1 sama dengan xi dikurangi fx i dikali f aksen xi, atau f aksen dibagi f aksen xi pangkat 2 kurangi fxi dikali f aksen xi. Dengan rumus ini, metode dapat mendekati akar berulang dengan lebih cepat dan lebih stabil. Oke, di sini adalah hasil dari perhitungan saya menggunakan Google Colab, yang dimana saya menggunakan fungsi fx sama dengan x3 dikurangi 7x pangkat 2 ditambah 5x kurangi 9. Untuk turunan sendiri, f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 dikurangi 14x ditambah 15. Untuk turunan kedua, yaitu f aksen x sama dengan 6x dikurangi 14. Tebakan awal hasilnya adalah 2,5. Nah, di situ terlihat jelas iterasi yang sudah saya hitung dengan Google Colab. Untuk akar perkiraannya setelah 5 iterasi tersebut adalah x sama dengan 3.0000. Nah, berikut adalah grafik fungsi yang sudah saya hitung menggunakan Google Colab. Oke, terima kasih semuanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak kira perlu mau.